Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Syaiful Aksa dengan NIM A0712210117. Di sini saya akan menjelaskan yaitu transformasi digital dalam bidang kesehatan. Baik, langsung saja. Yaitu ada latar belakang transformasi digital. Transformasi digital merupakan sebuah proses perubahan yang mendasar dalam cara organisasi menjalankan operasionalnya dengan memanfaatkan teknologi digital. Yang kedua, pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 menjadi katalis utama bagi percepatan transformasi digital di sektor kesehatan. Yang ketiga, upaya transformasi digital di sektor kesehatan. Di Indonesia, upaya transformasi digital di sektor kesehatan telah dimulai melalui berbagai inisiatif dari pemerintah dan swasta. Baik, lanjut rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah yaitu bagaimana kebutuhan dan tantangan transformasi digital di sektor kesehatan dapat diidentifikasi secara sistematis. Lalu yang kedua, bagaimana strategi pencernaan, desain, dan implementasi sistem informasi mendukung keberhasilan digitalisasi layanan kesehatan. Lalu ketiga, apa saja aspek organisasi keuangan dan sosial yang perlu dianalisis dalam mendukung transformasi digital kesehatan. Lanjut keempat, bagaimana peran sumber daya manusia, tata kelola, serta kemitraan publik swasta memengaruhi ekosistem digital kesehatan. Yang kelima, bagaimana strategi keberlanjutan dapat diterapkan untuk memastikan transformasi digital kesehatan berlangsung efektif dan inklusif. Lalu yaitu adapun tujuan, yang pertama mengidentifikasi kebutuhan dasar dan merumuskan strategi transformasi digital di sektor kesehatan secara struktur. Yang kedua, menganalisis rancangan arsitektur sistem informasi yang mendukung digitalisasi layanan kesehatan. Lalu yang ketiga, menjelaskan antara aspek organisasi, pembiayaan, dan sosial dalam mendorong keberhasilan transformasi digital kesehatan. Yang keempat, mengevaluasi peran SDM, kepemimpinan, dan kerjasama lintas sektor dalam membangun ekosistem digital kesehatan yang adaptif. Yang kelima, merumuskan pendekatan strategi untuk menjamin keberlanjutan implementasi transformasi digital di bidang kesehatan. Baik, langsung saja slide selanjutnya. Bab 1, pembahasan. Mengidentifikasi kebutuhan transformasi digital dalam bidang kesehatan. Yang pertama, tren global digitalisasi kesehatan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam 2 dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor kesehatan. Di tingkat global, digitalisasi kesehatan telah menjadi agenda strategi yang diadopsi oleh banyak negara, terutama untuk menjawab berbagai tantangan sistem layanan kesehatan konvensional seperti keterbatasan tenaga medis, distribusi layanan yang tidak merata, serta tingginya biaya operasional. Salah satu tonggak penting dalam tren digitalisasi global adalah penerapan Electronic Health Record atau EHR, yaitu sistem pencatatan digital yang menggantikan catatan medis berbagai kertas. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada mengembangkan dan menerapkan sistem ini secara luas. Lanjut, peran teknologi dalam pelayanan pasien teknologi. Teknologi memainkan peran yang semakin vital dalam pelayanan pasien. Seiring transformasi digital yang terus berkembang di sektor kesehatan, implementasi teknologi telah mengubah berbagai aspek pelayanan medis, mulai dari proses pendaftaran pasien, diagnosis, pengobatan, pemantauan kondisi pasien, hingga rehabilitasi dan edukasi pasien secara mandiri. Yang pertama yaitu sistem rekam medis elektronik.
atau Electronic Medical Record (EMR) dan Electronic Health Record (EHR). Yang pertama teknologi telemedicine, kedua teknologi diagnosis berbasis kecerdasan buatan, ketiga Clinical Decision Support System atau CDSS, yang keempat teknologi wearable device, lanjut teknologi chatbot dan asisten virtual. Baik, lanjut. Sistem Informasi Rumah Sakit atau kita singkat SIRS. Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS ini adalah serangkaian perangkat lunak, perangkat keras, prosedur, dan personal yang saling terintegrasi untuk mengelola data, informasi, dan pengetahuan yang dibutuhkan operasional rumah sakit. Ronald Molestie. Yang pertama, peran strategis SIRS dalam kesehatan, transformasi digital kesehatan. Dalam teks transformasi digital di bidang kesehatan, SIRS menjadi tulang punggung infrastruktur data dan sistem operasional. Lalu yang kedua, implementasi SIRS di Indonesia. Implementasi di SIRS di Indonesia sangat bervariasi, tergantung pada jenis, ukuran, dan lokasi rumah sakit. Rumah sakit besar, terutama di kota-kota besar, umumnya yang memiliki sistem informasi yang cukup baik, meskipun belum semuanya terintegrasi penuh. Lalu, arsitektur umum sistem informasi rumah sakit. SIRS modern dirancang dengan pendekatan modular dan terintegrasi menggunakan teknologi cloud, web-based, dan mobile friendly. Lalu, itu penerapan SIRS di rumah sakit swasta dan pemerintah. RSUP Dr. Sandiji Yogyakarta adalah salah satu rumah sakit yang menerapkan SIRS secara komprehensif. Sistem mereka yang pemesanan obat otomatis hingga pelaporan online terintegrasi langsung dengan BPJS Kesehatan dan Satuan. Lanjut, penjelasan lanjutan yang tadi, keamanan dan privasi dalam SIRS. Keamanan merupakan isu krusial dalam SIRS. Informasi kesehatan dalam jenis data yang sensitif dalam dilindungi oleh berbagai peraturan di Indonesia. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan kerangka hukum terhadap penggunaan dan pengelola data pribadi termasuk data medis. Lanjut, masa depan SIRS dalam ekosistem kesehatan digital. Dengan perkembangan teknologi seperti Internet of Things, Artificial Intelligence (AI), dan Big Data Analysis, SIRS akan berevolusi menjadi sistem yang lebih cerdas dan adaptif. Lanjut, itu teknologi yang dibutuhkan untuk transformasi digital di bidang kesehatan. Yang pertama, komponen utama infrastruktur teknologi kesehatan ada yaitu perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, jaringan dan konektivitas pusat, data center, dan cloud. Yang kelima, keamanan informasi atau cyber security. Lalu yang kedua, infrastruktur pendukung di tingkat nasional, yaitu adapun platform satu sehat, yang kedua sistem data warehouse, yang ketiga pemanfaatan big data dan AI. Lalu ketiga yaitu tantangan dalam penyediaan struktur kesenjangan digital wilayah, yang kedua biaya investasi tinggi, yang ketiga kurangnya SDM TI kesehatan. Lanjut, regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mendukung transformasi digital kesehatan. Yang pertama, kerangka kebijakan nasional, yaitu adapun yang pertama Visi Indonesia Digital 2045, yang kedua Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Data Indonesia, yang ketiga Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 sampai 2024.
Keempat, strategi nasional literasi digital dan infrastruktur TIK. Yang kedua, regulasi khusus bidang kesehatan. Ya, adapun contohnya yaitu pertama Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis elektronik. Yang kedua Permenkes nomor 46 tahun 2017 tentang sistem informasi kesehatan. Yang ketiga UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Lanjut, yang ketiga, satu sehat sebagai implementasi kebijakan interoperabilitas. Satu sehat adalah salah satu implementasi nyata dari kebijakan pemerintah. Platform ini berfungsi sebagai data lake nasional untuk seluruh informasi kesehatan. Platform pertukaran data antar Vaskes berbasis standar IL7 FHIR, data dasar analisis kebijakan dan epidemiologi, dan pendukung JKN dan sistem pembayaran berbasis nilai atau value based healthcare. Lalu keempat, tantangan implementasi regulasi. Kurangnya pemahaman SDM terhadap aturan. Yang kedua, minimnya sanksi bagi pelanggaran. Yang ketiga, ketimpangan infrastruktur. Yang keempat, kendala biaya dan perizinan. Yang kelima, kurangnya pengawasan dan evaluasi. Lanjut, pembahasan lanjutan, rekomendasi penguatan regulasi. Agar transformasi digital dapat berjalan lebih efektif, beberapa cara yang mungkin efektif dengan peningkatan literasi regulasi digital bagi tenaga kesehatan melalui pelatihan wajib dan modul e-learning. Lalu ada keenam, studi kasus kebijakan digital kesehatan. Yang pertama, Koda Surabaya menjadi salah satu contoh penerapan regulasi kesehatan digital secara komparatif dengan Perwali tentang sistem informasi terpadu dan penyediaan anggaran khusus. Surabaya membangun Simpus dan RIME di semua puskesmas. Pemerintah kota juga menggandeng BSSN untuk audit keamanan siber. Lalu kedua, di tingkat nasional, Rumah Sakit Cipto Mangkusomo telah 100% menggunakan RME, mematuhi standar HL7 dan menjadi mitra pilot proyek integrasi penuh dengan Satu Sehat. Ini menunjukkan bagaimana dukungan regulasi bisa menginfluensi sistemik. Lanjut, studi kasus implementasi transformasi digital di beberapa fasilitas kesehatan. Yang pertama yaitu Rumah Sakit Cipto Mangkusomo. Strategi transformasi digital mulai dari penerapan RME sejak 2019 dengan sistem yang terhubung dengan laboratorium farmasi, radiologi, dan IGD secara real time. Integrasi dengan Satu Sehat, termasuk pencatatan vaksinasi, data rujukan, dan manajemen penyakit kronis. Penerapan antrean digital dan telekonsultasi, terutama selama pandemi COVID-19. Yang kedua, aplikasi telemediken Halodoc. Halodoc adalah salah satu startup teknologi kesehatan termuka di Indonesia yang menyediakan layanan telemedis, apotek online, dan pemeriksaan laboratorium di rumah. Platform ini telah bekerja sama dengan berbagai rumah sakit dan apotek resmi. Lanjut, perbandingan internasional atau best practice transformasi digital kesehatan di negara lain. Yang pertama, negara pionir digitalisasi kesehatan. Yang pertama yaitu di Estonia. Estonia sering disebut sebagai negara dengan sistem digitalisasi paling maju di dunia, termasuk dalam bidang kesehatan. Negara ini mulai membangun ekosistem digital sejak awal 2000-an, menjadikan salah satu pelopor sistem rekam medis elektronik nasional. Lalu yang kedua yaitu ada Australia. Melalui sistem My Health Record menghadirkan pendekatan yang berfokus pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan data pribadi, kesehatan pribadi. Setiap warga negara memiliki catatan kesehatan digital yang dapat diakses dan dikelola secara mandiri, termasuk menentukan siapa saja yang berhak melihat informasi tersebut.
Yang pertama, bab 3. Yang pertama, analisis organisasi, keuangan dan sosial dalam transformasi digital kesehatan. Yang pertama yaitu struktur organisasi dalam implementasi transformasi digital di institusi kesehatan. Adapun yaitu pertama pentingnya struktur organisasi dalam transformasi digital. Yang kedua, perubahan struktur organisasi dalam era digital. Yang ketiga, penyesuaian struktur organisasi terhadap tuntutan digital. Keempat, peran teknologi dalam reorganisasi internal. Yang kelima, tantangan struktur dalam implementasi digitalisasi studi. Yang keenam, studi kasus dan implementasi praktis. Yang kedua, analisis organisasi. Transformasi digital menuntut organisasi kesehatan untuk bertransformasi secara struktur dan kultural. Digitalisasi mengubah paradigma secara dengan hadirnya sistem informasi dari gerasi seperti Electronic Health Record atau EHR, Hospital Information System atau HIS, dan aplikasi berbasis cloud. Organisasi kini tuntut membentuk struktur yang lebih datar, kolaboratif, dan responsif terhadap data. Lanjut, yang ketiga, analisis keuangan dan investasi, efisiensi, dan keberlanjutan. Transformasi digital memerlukan investasi awal yang disimpan baik dalam bentuk perangkat hardware, perangkat lunak atau software, maupun pelatihan sumber daya manusia. Misalnya penerapan sistem informasi rumah sakit modern dapat menghabiskan dana miliaran rupiah. Lalu keempat yaitu analisis sosial dalam penerimaan masyarakat dan keadilan akses. Aspek sosial merupakan komponen vital dalam transformasi kesehatan. Masyarakat sebagai pengguna akhir dan harus menjadi pusat perhatian. Salah satu tantangan digital divide atau kesenjangan digital yang terjadi di masyarakat yang memiliki akses dan literasi teknologi yang tidak. Lanjut, manajemen perubahan organisasi akibat transformasi digital. Yang pertama, konsep dasar manajemen perubahan organisasi. Dalam konteks transformasi digital, perubahan yang dimaksud biasanya bersifat disruptif dan menuntut adaptasi cepat dari seluruh anggota organisasi. Hal ini disebabkan oleh kecepatan inovasi digital yang sering kali jauh lebih tinggi dibanding kemampuan institusional untuk beradaptasi. Yang kedua, faktor-faktor memicu perubahan organisasi. Yang pertama, tekanan teknologis. Yang kedua, tuntutan paslen yang semakin tinggi. Yang ketiga, kompetensi dan regulasi. Dan keempat, kebutuhan efisiensi dan transparansi. Lalu ketiga, tantangan utama manajemen perubahan digital. Yang pertama, resistensi dari pengawal. Dua, kurangnya keterlibatan manajemen puncak. Ketiga, minimnya komunikasi internal yang efektif. Dan keempat, kurangnya pelatihan dan pendampingan. Pembahasan lanjutannya ya tadi keempat, strategi manajemen perubahan yang efektif. Yang pertama, keterlibatan stakeholder sejak awal. Yang kedua, komunikasi yang konsisten dan transparan. Yang ketiga, penyediaan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi progres perubahan. Kelima, penguatan budaya organisasi berbasis teknologi. Lalu kelima, rumah sakit digital yang sukses dalam manajemen perubahan. Sebagai ilustrasi nyata, rumah sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta merupakan salah satu contoh rumah sakit pemerintah yang sukses melakukan transformasi digital implementasi CRMers. Di rumah sakit ini diikuti dengan serangkaian pelatihan internal, simulasi, dan evaluasi rutin. Lalu yang keenam, dampak positif dan manajemen perubahan yang efektif. Yang pertama, peningkatan efisiensi proses kerja. Yang kedua, kualitas pelayanan yang lebih baik. Yang keempat, penguasaan pegawai meningkat. Yang kelima, kemampuan beradaptasi terhadap inovasi baru. Lanjut. Model pembiayaan dan investasi digital layanan kesehatan. Yang pertama yaitu pentingnya aspek keuangan dalam transformasi digital.
Investasi dalam layanan kesehatan mencakup banyak aspek, antara lain pengadaan perangkat keras dan lunak, pembangunan struktur jaringan, pengembangan sistem informasi kesehatan, pelatihan SDM, serta biaya pemeliharaan dan keamanan data. Yang kedua, skema pembiayaan pemerintah berdasarkan anggaran dan prioritas. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan anggaran untuk program transformasi digital melalui rencana strategis Renstra dan perencanaan pembangunan jangka menengah nasional. Ya, lalu yang ketiga, peran swasta dalam startup kesehatan digital. Sektor swasta, khususnya perusahaan teknologi dan startup di bidang kesehatan, memiliki peran krusial dalam mempercepat transformasi digital. Model investasi dari swasta dapat berbentuk pendanaan langsung seperti venture capital, corporate social responsibility atau CSR, maupun skema business to government atau B2G. Lanjut, permasalahan lanjutannya. 4. Kemitraan publik swasta atau public private partnership. Implementasi PPP dalam sektor kesehatan masih terbatas di Indonesia. Tetapi beberapa contoh seperti telemedicine di daerah terpencil atau sistem informasi terpadu antar rumah sakit dan BPJS Kesehatan telah menunjukkan potensi besar. Lalu kelima, investasi berbasis sosial dan pendekatan filantropis. Selain pendekatan komersial, terdapat pula model pembiayaan berbasis sosial seperti filantropi, crowdfunding, dan hibah dari lembaga internasional. Lembaga-lembaga seperti WHO, UNICEF, USAID, dan Global Fund telah mendanai berbagai inisiatif digitalisasi kesehatan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia juga. Lalu yang keenam, tantangan dan risiko dalam pembiayaan digitalisasi kesehatan, yaitu yang pertama fragmentasi pendanaan, yang kedua ketergantungan pada donor eksternal, yang ketiga risiko korupsi dan inefisiensi, keempat ketimbangan alokasi, kelima kurangnya SDM keuangan digital. Lanjut. Perencanaan strategis transformasi digital dalam organisasi kesehatan. Yang pertama, hakikat perencanaan strategis digital. Dalam konteks rumah sakit atau fasilitas lainnya, strategi digital harus mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari kesilapan infrastruktur, keterampilan digital tenaga kerja, keamanan siber, hingga interoperabilitas sistem informasi kesehatan. Lalu yang kedua, peran kepemimpinan dan tata kelola. Kepemimpinan pemegang pesanan vital dan perencanaan strategi digital seorang pemimpin institusi kesehatan yang visioner yang akan mendukung penggunaan teknologi tidak semata sebagai alat bantu administratif, melainkan sebagai sarana transformasi layanan. Lalu yang ketiga, langkah-langkah kritis dalam perencanaan. Yang langkah pertama yaitu yang analisis situasi dan kebutuhan. Yang kedua, penetapan visi dan misi digital. Yang ketiga, identifikasi stakeholder. Yang keempat, penyusunan roadmap digitalisasi. Lalu kelima, manajemen risiko dan evaluasi. Lalu yang keempat, studi komparatif Indonesia dan luar negeri. Sebagai contoh, Inggris melalui NHS atau National Health Service terpelan yang menempatkan teknologi digital sebagai pilihan kesehatan. Sementara itu, Indonesia beberapa rumah sakit seperti Wahidin Subri Husodo telah memulai menyusun rencana strategi masing-masing. Lanjut. Digitalisasi sistem informasi manajemen rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan. Yaitu yang pertama, modul rekam medis elektronik atau RME. Yang kedua, modul pendaftaran dan jadwal pelayanan. Yang ketiga, modul farmasi dan logistis. Yang keempat, modul keuangan dan billing. Yang kelima, modul laboratorium dan radiologi. Yang keenam, modul SDM dan pegawaian. Dan ketujuh, dashboard manajerial. Lalu yang kedua, proses implementasi digitalisasi SIMMERS. Yang pertama, contohnya analisis kebutuhan dan audit sistem lama.
Yang kedua, perencanaan arsitektur sistem, penyusunan SOP dan alur kerja digital. Keempat, pelatihan pegawai dan uji coba nasional. Yang kelima, rollout dan pendampingan. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Ya, lanjut. Studi kasus implementasi cloud dan big data dalam kesehatan di Indonesia. Transformasi digital dalam bidang kesehatan di Indonesia mulai menunjukkan perwujudan nyata melalui berbagai proyek dan inisiatif, baik di tingkat pemerintah maupun swasta. Salah satu upaya strategis yang dijadikan kajian dalam implementasi Platform 1 Sehat yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai respons terhadap kebutuhan sistem informasi kesehatan yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi. Selain Satu Sehat, perkembangan signifikan juga dapat diamati pada sektor swasta. Beberapa rumah sakit ternama seperti Rumah Sakit Premier Bintaro dan jaringan Siloam Hospital telah mengadopsi sistem rekam medis elektronik atau Electronic Medical Record atau EMR berbasis cloud yang terintegrasi. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.